Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita membahas kisah Elia, Mikha, dan Raja Ahab yang akan pergi ke medan pertempuran. Bagaimana nasib Raja Ahab? Akankah dia mati di medan pertempuran sesuai nubuat Mikha? Atau dia selamat? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Langsung saja kita membahas kisah Elia part 3. Kamu akan tahu siapa yang dipimpin oleh roh Yahweh ketika kamu masuk ke kamar untuk menyembunyikan diri karena kamu takut akan dibunuh. Apa ini? Nubuat lagi? Penjarakan orang ini dan beri makan hanya secukupnya supaya dia masih hidup sampai aku pulang dari pertempuran. Kemudian kita akan membunuh dia. Kalau kamu masih hidup ketika kembali dari pertempuran, berarti aku adalah nabi palsu yang layak dibunuh. Ide baik, engkau menyamar sebagai prajurit biasa. Mereka tidak akan tahu engkau adalah raja. Pasukan kami berperang dengan baik. Aku akan senang melihat wajah nabi itu ketika engkau pulang dengan selamat. Ya, dan baju baja ini akan melindungi aku dari panah. Seorang prajurit melepaskan panahnya secara sembarangan dan mengenai bagian badan Raja Israel yang tidak terlindungi baju bajanya. Cepatlah, darahnya mengucur terus, bertahanlah. Jangan-jangan dia sudah mati. Bagian badannya yang tidak terlindungi itu kena panah. Saya pikir sudah takdirnya dia harus mati. Oh dewaku, tidak mungkin. Letakkan mayatnya di kebun anggur Nabot sampai kita ada waktu untuk mengurusnya. Sama seperti yang sudah dinubuatkan Elia, anjing-anjing datang dan menjilati darah Ahab di bawah jendela Isabel. Dari keluarganya, Ahablah yang pertama mati dalam keluarganya, yang lainnya akan menyusul. Sesudah kereta Ahab dibersihkan dari darahnya, prajurit itu kembali ke istana. Di mana Raja Ahab? Apakah dia sedang merayakan kemenangannya? Orang tolol, kamu bukan nabi Tuhan, kamu pendusta. Ahab sudah tewas seperti dinubuatkan Mikha, nabi Yahweh, tetapi tidak mungkin. Semua nabi setuju bahwa Ahab akan menang. Tidak semua. Mikha yang kamu tampar dan kamu penjarakan, tidak setuju. Ketika orang-orang mendengar cerita ini, kamu akan dipancung. Kamu boleh pergi, Ahab sudah mati. Ya, aku tahu, dan pasti anjing-anjing sudah menjilati darahnya seperti difirmankan Tuhan. Isabel adalah yang berikutnya untuk mati dan semua sanak Ahab. Tuhan sudah berfirman, aku harus bersembunyi. Aduh, Mikha berkata, aku akan tahu siapa yang dipimpin oleh roh Yahweh pada hari aku masuk ke kamar untuk bersembunyi. Putra Ahab memerintah untuk menggantikan dia, dan Isabel masih berkuasa sebagai ratu sampai 12 tahun. Umat Israel masih beribadah kepada dewa-dewa palsu dan melanggar perintah Tuhan. Tuhan berfirman tentang keluarga Ahab, waktunya sudah tiba, semua keluarga Ahab akan dibinasakan, bahkan anak-anak kecil, tidak ada yang akan hidup. Isabel akan dimakan anjing-anjing dan tidak ada yang akan berduka cita atas dia atau yang akan mengubur dia. 12 tahun kemudian Jehu diurapi nabi menjadi raja tanpa setahu Isabel. Aku harus merias wajahku supaya aku menarik dalam pandangan Jenderal Jehu ketika dia pulang dari pertempuran. Aku akan berdiri di sini supaya mereka bisa melihat aku. Siapa yang ada di pihakku? Kami berpihak kepadamu, Jenderal. Kalau begitu, lemparkan Isabel ke bawah. Kamu tidak boleh, aku adalah sang ratu. Biarkan mayatnya di situ. Anjing-anjing memakan mayat Isabel dan menjilati darahnya di tempat yang sama darah suaminya dijilati, sama seperti dinubuatkan Nabi Tuhan. Tetapi anjing-anjing itu tidak mau memakan tangan-tangan Isabel yang telah berbuat banyak kejahatan itu. Kemudian sesuai dengan nubuat nabinya, semua anak Ahab, karena kejahatan mereka, dibunuh oleh orang-orang warga kota itu sampai tidak ada sanak Ahab lagi.
Yang mati di lading dimakan burung manyar, dan yang mati di kota dimakan anjing. Tidak ada sisa sedikit pun untuk dikubur. Sungguh benar bahwa upah dosa adalah maut. Ketika Elia berdoa, nabi-nabi muda datang ke Elisa untuk menyampaikan pesan. Tuhan berfirman kepada beberapa dari nabi-nabi muda, "Tahukah bahwa hari ini gurumu, Elia, akan diangkat ke surga? Ya, Tuhan berfirman kepadaku juga, jangan katakan apa-apa lagi." Elisa, tinggallah di sini. Aku akan pergi ke Yericho. Aku pasti tidak akan membiarkan engkau jauh dariku. Aku akan bersamamu kemana engkau pergi. Tahukah engkau bahwa hari ini gurumu, Elia, akan diangkat ke surga? Ya, aku sudah tahu, jangan mengganggu kami. Jangan menceritakan hal ini kepada siapapun. Aku harus tetap dekat Elia. Elisa, tinggallah di sini. Aku harus pergi ke sungai Yordan sebentar. Seperti sudah kukatakan, aku pasti tidak akan meninggalkan engkau. Nabi-nabi muda itu mengikuti kita lagi. Bagaimana kita bisa menyeberangi sungai Yordan ini? Airnya dalam dan deras. Lihatlah, kita akan berjalan di tanah yang kering. Kamu lihat itu? Airnya berhenti mengalir sehingga mereka bisa lewat. Ya, seperti yang sudah dilakukan Musa. Aku sangat senang melihat hal ini. Aku ingin nabi-nabi Baal bisa melihat hal ini. Apa yang kamu inginkan aku lakukan untukmu sebelum aku meninggalkanmu? Kamu minta hal yang sulit, tetapi kamu akan mendapatkannya kalau kamu melihat aku ketika aku diangkat ke surga. Berikanlah roh Tuhan kepadaku 2 kali lipat roh Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Kereta perang Tuhan dan angin puting beliung juga. Kereta perang yang berapi memisahkan Elia dari Elisa. Elia diangkat ke surga di dalam angin puting beliung itu. Kemudian semua terdiam. Elisa sekarang berada di hadirat Tuhan. Yang tertinggal hanya jubahnya yang dia pakai untuk menghentikan arus sungai Yordan. Di mana Tuhan Elia? Roh Tuhan yang dulu ada pada Elia sekarang ada pada Elisa, hari yang luar biasa. Kemudian Elisa membuat mujizat 2 kali lebih banyak daripada Elia. Dia setia kepada Tuhan, tetapi umatnya tidak sepenuhnya berhenti beribadah kepada berhala. Di mana Elia? Kita harus cari dia. Tidak usah, dia sudah pergi ke surga. Begitulah kisah Elia sampai ia terangkat ke surga. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.